Naik level satu lagi. Jadi bisnis itu tumbuh sesuai dengan pertumbuhan pikiran-pikiran kita, cita-cita kita, arah hidup kita. Halo sahabat laundry. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya mengenai bagaimana masuk menjadi pengusaha laundry ya. Kali ini kita akan bicara tentang keunggulan dari usaha laundry yang berbasis pada rumah ya, laundry rumahan. Jadi menggunakan rumah sendiri gitu ya. Nah, ada nggak keunggulannya? Saya kira paling tidak bisa diidentifikasikan 7 keunggulannya. Keunggulan yang pertama pastilah dia sangat efisien ya, efisien. Karena apa? Karena Anda tidak bayar sewa ruko. Nah, variabel sewa ini salah satu biaya yang penting dihitung kalau Anda mulai ingin betul-betul berbisnis lebih serius ya, variabel sewa. Jadi karena Anda tidak sewa, berarti Anda efisien lah ya. Nah, kemudian juga bahkan karena Anda tidak membayar sewa, tetapi usul saya, kalau Anda berbisnis laundry, sekalipun menggunakan rumah Anda hitunglah uang sewanya. Dan hitung sewa itu masuk di dalam proses ongkos produksi Anda, sehingga Anda mendapatkan pendapatan sewa, anggap gitu. Nah, kalau toh memang itu rumah Anda, betul rumah Anda, tapi kalau bisnis, itu kan satu kali, kalau dia berkembang, Anda perlu membiasakan proses berpikirnya sebagai orang bisnis, ya. Jadi jangan Anda pikir Anda punya profit sekian-sekian, tetapi itu semua karena sebenarnya banyak biaya yang tidak dihitung. Itu yang biasanya membuat orang tidak berkembang bisnisnya, nggak kemana-mana. Saya mengamati beberapa teman yang bisnisnya berbasis di rumah, itu berjalan itu sudah 3, 5, 7 tahun, nggak kemana-mana. Apa yang tidak membuat mereka maju? Kalau saya ingin katakan, karena pola pikirnya tidak tumbuh menjadi orang bisnis. Nah, jadi tadi yang saya bilang ya, usul saya, Anda hitunglah berapalah Anda sewanya, misalnya anggap aja setahun 5 juta, boleh 6 juta lah gitu ya, 6 juta sewa di rumah berarti 500.000 sebulan. Anda sisihkan supaya Anda bisa menghitung biaya produksi Anda itu betul-betul secara bisnis ya. Kemudian keunggulan yang pertama tadi itu ya, bahwa Anda tidak sewa, dan yang kedua Anda dapat uang sewa bahkan. Kemudian keunggulan yang ketiga, karena dilakukan di rumah, alat perlengkapannya bisa digunakan bersama-sama dengan alat perlengkapan yang milik Anda sendiri. Jadi Anda juga dipakai juga buat bisnis. Jadi ini kan irit sekali ya, efisien sekali kalau begitu. Nah, kemudian yang keempat, dari segi operasional misalnya, Anda bisa mulai dengan mempekerjakan diri Anda, sehingga Anda tidak langsung harus bayar karyawan. Kemudian mungkin Anda juga punya entah keluarga, entah siapa gitu yang saling membantu ya, sehingga Anda tidak harus secara ketat menyisihkan biaya karyawan. Tetapi sekali lagi ini bisnis ya. Nah, karena itu sebaiknya Anda mulai berhitung. Seandainya Anda bekerja, hitung Anda dibayarnya berapa, per hari berapa, atau per bulan berapa, seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah dari segi pemasaran. Misalnya mungkin Anda cukup bikin brosur, atau kalau Anda punya WA group untuk lingkungan, karena di rumah Anda, di lingkungan di rumah Anda pasti kenal dong ya. Jadi Anda bisa menggunakan alat-alat atau alat-alat promosi yang sederhana saja gitu, tidak harus didekor khusus, karena itu kan di rumah Anda sendiri gitu ya, paling di depannya saja Anda buat semacam counter penerimaan. Kemudian yang keenam adalah tentu kalau di rumah mungkin untuk meningkatkannya, Anda apakah di wilayah itu Anda bisa antar jemput misalnya, Anda gunakan Anda punya pengetahuannya kan, Anda memanfaatkan pengetahuan Anda di wilayah itu, Anda bisa antar dan menjemput dari tetangga, dari sekitar tempat tinggal Anda.
Kemudian dari segi keuangan, ya semuanya langsung pada Anda kan. Ya, saya memang melihat banyak sekali laundry rumahan itu sistemnya bayarnya di belakang. Itu saya agak nggak setuju ya. Usul saya, Anda usahakan, pikirkan supaya bayarnya di depan. Karena kalau bayar di belakang itu kita sudah mengerjakannya, semua kita sudah melakukan pekerjaan kita, tetapi uangnya belum masuk. Nah, uangnya belum masuk itu membuat kadang jadi lama masuknya karena tergantung yang ngambil. Nah, kadang-kadang orang laundry hal-hal yang kadang dia laundry tidak penting, misalnya ada pakaian lama atau bed cover atau selimut apa udah lama gitu, dan itu juga dia nggak inget-inget sih. Jadi sesudah di laundry ke kita, dia ngambil-ambil. Jadi kerjaannya sudah numpuk di tempat Anda dan uangnya Anda nggak dapat. Jadi usul saya seperti kalau saya melakukan di outlet-outlet saya, di outlet klien-klien yang saya bantu, itu saya selalu usulkan bayarnya di depan sih, ya, supaya Anda dapat uangnya. Kalau dia agak lama itu ya anggaplah itu sebenarnya ada sewa tempatnya juga di sana gitu ya. Nah, soal harga ini memang satu hal yang mesti dihitung betul ya, mesti dihitung betul karena harus saya katakan bahwa sebagian laundry rumahan itu menetapkan harga berdasarkan harga tetangga, artinya harga laundry terdekat di sekitar itu, sehingga kalau dihitung dengan baik itu malah nggak untung sebetulnya. Jadi cuma dapat capeknya doang. Nah, kalau dapat capeknya doang, itu yang menyebabkan sudah jalan 3 tahun, sudah jalan 5 tahun, sudah jalan 7 tahun, ya begitu-begitu aja. Karena tidak di-manage, tidak dipikirkan sebagai sebuah bisnis, tetapi sebagai kegiatan belaka. Nah, kalau itu memang tujuannya supaya ada kegiatan, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kalau Anda ingin punya bisnis, ya Anda harus berpikir seperti orang bisnis gitu ya. Nah, itu keunggulannya tadi yang saya sampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan kemudian ada paling tidak ada 3 kelemahannya. Yang pertama adalah kelemahan laundry di rumah itu adalah kesannya itu memang kerjaan sambilan, bukan kerjaan yang khusus betul-betul dilakukan. Karena di rumah sih, rumah itu kan fungsinya ya. Fungsi rumah itu beda image-nya dengan fungsi misalnya di ruko, orang bisnis di ruko misalnya. Beda kan? Jadi kesannya itu pertama. Kemudian lokasi rumah Anda itu belum tentu strategis. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis tapi lokasinya di rumah. Lah di rumah itu laundry ini salah satu bisnis yang sangat residensial ya. Jadi lokasi itu menentukan potensinya, nggak bisa jauh-jauh. Sekalipun Anda menggunakan alat dan teknologi, misalnya menggunakan media sosial dan sebagainya, orang itu tidak mengantar laundry dari 10 kilometer dari rumah Anda hanya buat laundry. Enggak lah. Kebanyakan orang sekitar, atau dia nge-laundry di tempat di mana dia sambil lewat, entah pulang pergi kerja, pulang pergi ngantar anak sekolah, dan sebagainya. Jadi ini kelemahan yang agak serius soal lokasi ini. Kalau lokasi Anda tidak cukup baik, ya bisnis Anda tidak bisa bertumbuh. Itu tadi saya bilang, balik lagi ke tujuannya. Kalau sekedar buat supaya ada kegiatan, nggak ngantuk, nggak cuma nonton sinetron, drama Korea, apa segala macam, ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi lihatlah ini, kalau seandainya Anda ingin tumbuh, Anda sendiri, pikiran Anda sendiri yang harus tumbuh, berkembang. Kemudian tentu kelemahan yang ketiga, karena dia di rumah Anda dan Anda lakukan sendiri, ya kalau Anda sakit, ya bisnis Anda sakit, keuangan Anda sakit. Itu adalah kelemahan semua konsep bisnis yang self-employed, yang mempekerjakan dirinya, yang mengandalkan dirinya, belum menjadi sebuah sistem bisnis. Nah, itu 3 kelemahannya. Jadi kalau Anda ingin berbisnis seperti ini, Anda pikir-pikirlah ya, tujuan Anda apa? Selalu kembali kepada tujuannya apa. Kalau tujuannya sungguh-sungguh berbisnis, maka kalau ingin efisien dengan berbagai keterbatasan, karena baru kehilangan kerja, misalnya karena baru di PHK, baru ya menghadapi situasi baru, Anda ingin mulai di sini, oke, nggak apa-apa, ya. Semua hal bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil. Tetapi kita harus tumbuh pikirannya, kita sendiri harus melihat
jangan terus melakukan hal-hal yang tidak menghasilkan seperti yang kita inginkan. Naturalnya kita itu selalu ingin lebih baik, dan itu baik kok. Ya, semangat untuk jadi lebih baik, semangat untuk mau berhasil, itu penting sekali untuk kemajuan hidup. Jadi, kalau kita melakukan ini, kita juga melihat anak-anak kita, keluarga kita, juga mesti tumbuh bareng-bareng. Itu yang penting gitu ya. Jadi kalau kita tumbuh nanti dari hal-hal yang kecil, sederhana ini, naik level satu lagi, naik level satu lagi. Jadi bisnis itu tumbuh sesuai dengan pertumbuhan pikiran-pikiran kita, cita-cita kita, arah hidup kita. Jadi nggak apa-apa mulai dari sini ya. Memang saya harus akui saya hampir tidak menangani ya. Mungkin adalah sekitar berapa ya, mungkin 5% mungkin dari klien saya karena situasi tertentu minta tolong, dan juga karena hubungan ya, karena hubungan yang dekat, bilang bang boleh begini nggak, begini ya, akhirnya saya bantu juga. Tapi umumnya klien-klien saya bukan yang rumahan seperti ini. Nggak ada salah dengan itu, lakukan saja. Anda bisa mulai dari tahap seperti ini, kemudian maju ke depan gitu ya. Jadi nanti kita akan coba bicarakan lagi bagaimana kalau kita tanda kutip naik level sedikit gitu ya. Dari sekedar laundry rumahan kita mulai masuk ke konsep laundry yang menggunakan mesin yang dimodifikasi sehingga menjadi alat kontrol tertentu dengan cara tertentu, dan kita bisa kemudian mulai lebih berpikir bisnis ya, lebih berpikir bisnis. Katakanlah kalau saya bilang itu satu level di atas laundry rumahan.